Dan Allah tidak akan mendatangkan kemenangan yang nyata itu manakala kita itu mendustakan bertemu Allah. Artinya Allah akan meletakkan kemenangan yang nyata di dalam diri seorang manusia manakala dia itu mau untuk bertemu Allah. Apa yang menjadi tujuan pokok ketika saat jenengan kalih kula iki dihadapkan Allah pada ajaran yang telah diemban oleh para utusannya. Ajaran yang kumaksud di sini adalah khusus ajaran tentang untuk meninggalkan persekutuan hati jenengan terhadap selain Allah. Apa maksud dan tujuan ketika Allah mengutus satu utusannya untuk menyampaikan tentang dinul haq terhadap para umat-umatnya. Tiada lain dan tiada bukan hanyalah supaya dirimu mencapai satu kemenangan yang nyata. Mana yang dimaksud kemenangan yang nyata? Bukan peperangan kita bebas dari penjajah saat dulu Indonesia, bukan. Kemenangan yang nyata bukan Palestina terbebaskan dari Israel, bukan. Bukan perkara kemenangan itu secara fisik dari hal-hal tentang wilayah pun juga bukan. Tetapi yang dimaksud di sini adalah kemenangan yang nyata, ruhaniyahmu itu terbebaskan dari belenggu hawa nafsu di dalam dirimu masing-masing. Sebab selama manusia ruhaniyahnya itu terbelenggu oleh nafsunya sendiri, maka selama itu juga ruhaniyah akan menjadi budaknya hawa nafsu. Selama manusia ruhaniyahnya itu menjadi budaknya nafsu, selama itu juga dia akan selalu dan selalu berdomisili di dalam azab Allah. Iya, kalau 1-2 hari lah iki lo selama lamanya. Makanya kita matur suwun sangat terhadap Allah. Tidak ada kata yang bisa kita ucapkan. Tidak ada rasa syukur yang bisa kita sampaikan pada Allah. Hanyalah selalu menata dan menata. Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Perketat zikirmu, perketat kesadaran hatimu di segala hal sikon apapun. Perketat, perketat, perketat. Berkenaan dengan hal itu, kemenangan yang nyata, maka izinkanlah kami akan menuangkan firman Allah di dalam surah Al-An'am ayat 16 dan 17. Mayasrafu anhu yauma idin faqad rahimahu. Sing sapa wongi
didohke Allah anhu saking azab yauma idzin ing dalam hari ini berarti dunia, maka faqad rahimahu, itulah tetanda orang yang mendapatkan rahmat. Maksudnya rahmat adalah pertemuan terhadap Allah. Wadzalika lan utawi mengkono-mengkono wong sing didohke Allah sangka dene azabe Allah dina iki dikarenakan dia bertemu Allah iku al-fauzul mubin, dikatakan sebagai orang yang nyata dalam satu kemenangan. Itulah kemenangan yang nyata. Berarti Anda telah tinggalkan, lepas dari rantainya hawa nafsu. Nafsu merantai kita hanyalah lewat hubbus syahawah, hub kesenangan, syahwah nafsu kita. Apa kesenangan nafsu kita? Sebagai manusia itu ada sifat basariyah. Mau gak enak, tidak mau gak enak, pinginnya enak terus. Doa hajat mawon jaluk hasil. Hajat apa? Wis, mana hajat yang paling jenengan sukai? Kalau orang habis nikah, hajati ikundang lekas punya anak. Kalau sudah anak pinak, hajati apa? Omah siap, pangan siap, sandang siap. Artinya mewah-mewah, itulah kita. Tapi ada seseorang puluhan tahun nikah tapi hajat gak dikasih Allah. Hajat punya anak gak dikasih Allah. Entah 10 tahun, entah bahkan ada yang 20 tahun. Itu kita gak punya etika. Lebih mahal mana napas 1 jam dengan anak, kau tidak dikasih 10 tahun, pilih mana? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat apa lagi yang kau dustai? Aku memberikan nikmat yang bersifatkan zahiriyah, tidak kau lihat, tapi kau hanya masalah anak aja, kau sudah mendolimi aku. Coba bayar, kembalikan napas 1 jamku, kembalikan mata yang kutuntun untuk bisa melihat, telinga untuk bisa mendengar, lesanmu bisa berkata, jantungmu bisa berdenyut. Jangankan masalah anak, terkadang masalah proyek kita itu sudah positif, tinggal 7 hari kita action, gagal. Itu aja kau mendustakan terhadapku. Tanah yang mau kita jual itu sudah clear, kurang 2 hari gagal. Itu aja kau dusta padaku. Kau tidak menemui aku, tapi menemui hajat yang tidak datang, akhirnya kau amaroh. Mana etikamu padaku, kata Allah.
Udah tak kasih lagi kau. Barang daganganmu nggak laku-laku, sehingga kau jatuh dalam pailit. Padahal kau ya juga masih bisa saya kasih makan, saya layani untuk menghirup udara, saya layani untuk makan dan minum, tidur. Hanya persoalan sementara aku keker, sementara aku pegang, saya genggam bisnismu, sehingga hanya tersendat, nggak begitu lancar, gitu aja kau sudah dusta padaku. Kala, jangan. Kau ini adalah calon kekasihku. Jangan begitu. Temui aku di segala hal, sikon apapun. Lihat kekasih-kekasihku itu, alladzina yadkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Ketika dia berdiri untuk apapun, dia selalu ingat padaku. Ketika dia duduk dengan aktivitas apapun, dia ingat padaku. Bahkan dia terlentang dalam keadaan sakit, dia pun ingat padaku. Dia nggak pernah dusta padaku. Bapak Ibu, yang dimaksud dusta di sini adalah qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqaillah. Enggak mau menemui terhadap Allahnya di situ. Akhirnya apa? Ya nafsu diri kita sendiri akhirnya kita jadikan sebagai nasihat. Otomatis nafsu akan menasehati ruhaniah kita untuk mendustakan Allah, dengan bentuk kita dipaksa untuk beriman menghadap terhadap makhluk. Wa ala junubihim, ketika kita dalam kondisi berbaring karena sakit. Kalla, jangan begitu wahai kekasihku. Jangan. Terus lakukanlah apa yang kuserukan. Temui aku di situ. Karena semua itu datangnya pun juga dariku. Bapak Ibu, maksud daripada azab di sini adalah rasa khawatir, rasa takut, rasa gelisah, disebabkan kita dusta pada Allah. Tidak menemui Allah tapi menemui selain Allah. Ikuti para kekasih-kekasihku terdahulu. Dari garis utusanku Rasul, dari garis aulia kekasihku. Mengapa yang beliau lakukan itu? Ilmu sudah tahu bagaimana caranya kita untuk kembali kepada Allah. Kamu kan sudah tahu. Ini ilmu untuk bisa bertemu aku. Udah saya kasih tahu, kau sudah tahu. Dan sudah ku bimbing bagaimana cara untuk ketemu aku. Hanya lewat zikir itulah kau akan selalu dan senantiasa bersamaku. Tapi jikalau itu kau lepas, jangan harap kau bisa mencapai kemenangan dari nafsu dalam dirimu. Justru
kau akan menjadi budaknya nafsu. Tinggal pilih. Pengen jadi budakku atau budaknya nafsu, terserah. Wahai calon kekasihku, pilihlah. Kalau jadi budakku, maka ikuti aku. Apa yang kuserukan, laksanakan. Kalau jadi budaknya nafsu, silahkan. Kau bersukaria, berjoget ria, dengan lantunan nada-nada atau lagu-lagu itu. Silahkan. Aku enggak maksa kau. Semua konsekuensinya kau sendiri nanti yang merasakannya. Wa iyam saskallahu bidurim falaka shifalahu illa huwa. Wa iyam saska yen lamuno ngenani sapa Allahu Gusti Allah bidurin kelawan bencana atau kelawan perkara sing gak penak ilaika terhadap dirimu ya falaka syifalahu illa huwa. Falaka syifa mongko ora ono sing isok ngilangi lahu perkara dur iku illa huwa kejaba ya Allah itu. Iki seruan para rasul seperti itu. Ketika Allah menimpakan azabnya atau bencana terhadap dirimu, maka tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan atau yang menghilangkan azab dari dirimu illa huwa kecuali Allah itu. Muhammad, sampaikan itu ya pesanku terhadap umatmu. Oke. Apa pesannya? Hati kita terasa khawatir dengan apapun, gelisah dengan apapun, takut dengan apapun, itu bencana. Dikarenakan kita berdusta. Kala jangan. Apabila hal itu terjadi, tidak ada satupun yang bisa mengambil dan menghilangkan illa huwa kecuali Allah. Oleh sebab itu, likoklah padanya, jangan likok pada nafsu. Temuilah Allah, jangan kau temui nafsu dalam dirimu. Bersukalah, bersukarialah pada Allah, jangan terhadap nafsu. Bercintalah pada Allah, jangan bercinta pada nafsu. Ini seruan. Wa iyam saska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Dan jikalau Allah itu mendatangkan kebaikan, artinya adalah lawan dari takut, lawan dari khawatir, lawan dari pada gelisah. Apabila itu didatangkan dalam dirimu, maka itu bagi Allah mudah. Dan Allah tidak akan mendatangkan kemenangan yang nyata itu manakala kita itu mendustakan bertemu Allah. Artinya Allah akan meletakkan kemenangan yang nyata di dalam diri seorang manusia manakala dia itu mau untuk bertemu Allah. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi khashi'un diartikan bertemu Allah. Khusyuk itu diartikan bertemu Allah.
sungguh bahagia. Enggak ada rasa takut, enggak ada rasa gelisah, enggak ada rasa khawatir. Cuman untuk supaya jenengan ini hati tambah kuat memerangi rasa takut, khawatir, gelisah, mesti dihadapkan Allah perkara yang membuat dirimu itu gelisah. Sekarang Allah menguji kau lewat beban 20%. Mampu jenengan untuk bisa liqo pada Allah. Lah, besok gak dikasih 20. Jadi di step by step oleh Allah. Entah 25, entah 30. Itu pasti Pak Bu, pasti. Kita kadang innama amwalukum wa auladukum fitnah. Fitnah itu ujian. Amwal terkait harta benda apapun, kadang-kadang tidak dari orang lain. Diujilah kita oleh Allah dari istri dan suami kita. Iya, sampai nak wis ngaji, wis laku tauhid. Kadang-kadang seperti itu ya kita. Merantak tauhid. Gara-gara apa sih Pak? Putune iku mau gak dijogo rutuh tekan ndukur amen. Putunya itu, cucunya itu gara-gara tidak kita tunggu, kita jaga karena kita itu sibuk HP. Lah umur 70 sibuk HP ada Pak. Jatuh dari apa? Bayang. Iya bisa disana bayang. Apa? Ranjang, jatuh dari ranjang. Sampai menangis seperti itu. Mbah Putri nyenting-nyenting, marah-marah. Mbah Kakung dimarahi karena kita teledor lupa udek HP. Wih. Akhirnya Mbah Kakung, malah wis ngaji tauhid. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Oke Bapak Ibu, kita manusia itu terbawa oleh karena membawa sifat basariyah. Kadangkala diuji 20 itu mau mampu kita liqo pada Allah. Tetapi ketika dinaikkan Allah sedikit 30 misalkan. Anak putu tadi jatuh, nggak bisa. Sampak bawa entong, Mbah Putri bawa entong itu lupa digepuk no geger. Allah, sak nalika itu bar gitu getun. Iya aku lagi ngaji tauhid. Ya Allah, Bapak Ibu, satu pertanyaan. Inilah barometer di antara dua hal. Siapapun hatinya kalau lalai Allah mesti susah. Akhirnya marah-marah. Siapapun. Yang kedua, siapapun kalau hatinya bisa menemui Allah di saat posisi putu kita jatuh. Bagaimana ketika betul-betul dikatakan liqo? Qad aflaha, sungguh betul-betul bahagia, anteng di sini. Tapi kalau kita bertemu terhadap selain Allah, mesti awak kita itu menyalahkan sono sini. Ya Mbah Kakung mang,
sudah diomeli, dikepuk entong. Lah habis anu ya Pak, nasi ya, mau mengambilkan Mbah Kakung, lagi di dalam piring terdengar gruabyak, nangis putune, akhirnya lu nggak sadar sambil bawah, ya untungnya gak sutil, mari digawe. Allah, udah diomeli, dikeput, gegere pisan, ya Allah. Udah Pak, pertanyaannya kan gini, Mbah Putri itu sudah laku tauhid, ilmunya sudah paham bagaimana caranya untuk bertemu Allah ketika saat bidurrin didatangkan Allah, perkara yang menurut sifat basariyah dikatakan bahaya datang, tahu bagaimana caranya, itu tahu secara ilmu, itu paham. Kalau tidak ada Allah, la haula wala quwata illa billah, nggak akan bisa terjadi. Tapi ketika saat cucunya jatuh, dia nggak bisa, pertanyaannya, salahkah Mbah Putri? Salahkah Mbah Putri di mata Allah? Tidak. Karena posisi si Mbah Putri itu, satu, tidak ada keinginan untuk melalaikan Allah. Beda loh dengan dusta loh ya, beda. Terus di dalam hati Mbah Putri yang paling dalam, nggak ingin untuk terjadi lagi. Oleh karena kapasitas, kuantitas keimanan Mbah Putri, mohon maaf, masih di taraf belum sampai musyahadatul baqa, wajib Mbah Putri kejelungup. Nggih. Jadi Mbah Kakung wis gak usah ngomong, lah mulai usah ngaji tauhid, jangan gitu. Gini aja lebih indah. Mbah Putri, awas ana juglang kejelungup. Nah, ngene. Awas kejelungup Mbah Putri. Ya Allah Pak, kalau hati tidak didasari ajaran ini dalam rumah tangga, gak jadi. Gak akan pernah kita menemukan satu kedamaian yang hakiki. Mbah Putri wis nggawa entong, Mbah Kakung mang gak merasa nyapa-nyapa, cuman hanya teledor gitu aja. Ngonten niku apa? Mojo Pak nang pojok. Ambek nangis. Sambil menyanyi masalah nasib. Nasib anak kos. Langsung deh. Iling, ada lagu nasib anak. Aku rene ngekos jane. Sembarang gak elok duwe. Ngoten niku wis ning ati nala wongso wis. Estu Pak nelongso. Aku rene yo gak modal apa-apa. Ati minggat iku minggat nang ndi? Awak wis umur tuwek. Dadi nggih nelongso terus. Dengan nelongsonya hati ini merasa gelisah, merasa sumpek dan lain sebagainya. Bengi jam 12 mikir-mikir. Iya, nek aku ngene terus piye? Nguasi ndukur genteng. Ana peneret. Nafsu mlebu. Juga otampal. Wis daripada kamu nelongso terus wis tak kalau putusi awakmu iku gak nggopo-opo ini dimungsuhi ya ambek Mbak Putri ambek anake dan lain sebagainya. Wis tak ngandelo aku, manuto aku, penasehat. Nafsu dijadikan nasihat. Begitulah Pak nafsu itu Pak. Mengarahkan hal-hal yang negatif. Iya. Allah ya Karim. Udah, ini hal yang memang terjadi di setiap saat dan waktu di tengah-tengah rumah tangga kita sampai tua ya seperti itu. Nah,
Bagaimana untuk mensikapi biar tidak terjadi yang dikatakan pendustaan, yaitu tadi, ayo kita ikuti para guru-guru akhirat kita, Pak. Ya, guru akhirat kita dari garis Rasulullah, aulia illah itu hanya satu, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, tidak mandang sikon apapun kecuali hatinya berzikir. Zikir yang dimaksud di sini adalah kesadaran hati bahwasanya semua yang beraf'al itu adalah Allah. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu sekalian, wa ma, dan apapun ta'maluna yang muncul dalam dirimu itu semata-mata datangnya tidak dari dirimu tapi dari Allah Subhanahu. Wa qala Rasul la haula wala quwata illa billah. Hanya itu yang harus kita lakukan. Tatkala mudahnya muncul kesadaran sebab kau dorong secara ilmu zikir Allah di dalam hatimu, ismudat, udah lakukan, gak apa-apa. Allah, Allah, Allah. Mudahnya muncul kesadaran bahwasanya semuanya Allah itu karena kau dorong dengan mengucap Allah, Allah. Tetap lakukan itu, ya. Bapak Ibu hadirin, itu apa yang bisa kami sampaikan.